Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalahkan tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, berlindung padanya, dan memohon hidayah petunjuk kepadanya. Salawat dan salam terus kita sanjung lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah malam hari ini kita kaji adab seorang santri, adab pribadi seorang santri atau murid atau serta didik yang kita jadikan rujukan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jami'ah Nahdlatul Ulama. Ada 10 adab santri. Pertama, santri harus mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotoran seperti dendam, misalnya dengki, permusuhan, ya, berantem, berantem, ya, bermusuh-musuhan, atau dari kotoran niat yang keliru dalam menuntut ilmu. Niat menuntut ilmu hanya mengharap ridha Allah. Yang kedua, santri harus mencari ilmu itu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Tidak boleh mencari ilmu untuk niatan dunia, nilai, ijazah, pekerjaan, karir. Tidak boleh. Dia tegaskan menuntut ilmu, mencari ridha Allah dan mengamalkan ilmu sampai pada sekemampuan kita menghidupkan syariat Islam, menghidupkan agama. Selain itu juga untuk menerangi hati, dari kegelapan, kebodohan, dan taqarrub ila Allah. Antum kalau sudah semakin bertambah usia di pondok, semesternya bertambah, kuliahnya bertambah, mahasiswa, tetapi tidak semakin dekat kepada Allah, berarti niatnya salah.
Ya, menurut beliau Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan jangan sampai menuntut ilmu berniat ingin mendapatkan dunia, tak boleh. Ya, pangkat, jabatan, harta, bahkan nauzubillah untuk menyombongkan diri, merendahkan orang lain yang mungkin tidak hafal Al-Quran, mungkin ngajinya tidak sesuai ilmu tajwid, akhirnya antum yang ngajinya benar merendahkan mereka. Alhamdulillah, kita berlindung ya dari sifat sombong. Penyakitnya ahli ilmu memang penyakit sombong yang menjangkitinya. Dalam pulang yang ketiga, dia tercerahkan kembali bekas videonya dikirim. Yang ketiga, hendaknya sesegera mempergunakan masa muda untuk menuntut ilmu agama yang tentu hukumnya fardu ain. Ya, jangan antum menunda-nunda. Setiap detik yang terlewatkan dari umur yang Allah berikan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka libur di ICA ini tidak boleh lama-lama, rugi ya. Akan tiba masanya antum tidak lagi di pondok, lulus dan menghadapi persoalan kehidupan yang penuh tantangan dan ujian. Ada masanya antum akan lulus yang kemudian antum merasakan ya utuhnya ya terhadap ilmu. Tidak ada urusan yang tidak membutuhkan ilmu. Semua membutuhkan ilmu. Belajarlah sebelum antum memimpin. Ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati. Baik. Yang keempat, ini sering jadi masalah. Menerima makanan, pakaian yang diberikan orang tua dan guru. Menerima makanan, pakaian. Kalau makanan berarti di pondok dari dapur guru, pengasuh. Kalau pakaian termasuk sendal, pakaian juga itu sesuai dengan yang kemampuan orang tua. Termasuk motor ini yang kuliah ya. BKR 2003 jadilah. Rusdi berburu motor naik angin. Aladin terima ya. Capsil jadi juga. Cap nyileh gitu. Jadi juga Rusdi tidak boleh menuntut kalau nggak dibeliin motor nggak mau nyelesain kuliah, ngancem. Yang ini santri ya, bajunya, tasnya, sendalnya harus branded, bermerek, boleh. Ini menghalangi apa? Ilmu masuk ke dalam diri para santri. Ya, menerima makanan, pakaian apa adanya sebab kesabaran atas mungkin serba kekurangan, terbatas fasilitas hidup, ini akan memudahkan masuknya ilmu. Makanan-makanan yang nggak cocok di pondok itu, ya,
belum biasa, maka itu menyebabkan kalau sabar, kalau sabar santri, kalau sabar sendalnya biasa aja, Lutfi, kalau sabar ya jamnya biasa saja, itu akan menyebabkan ilmu mudah masuk. Maka sebaliknya apabila milih-milih makan, milih-milih merek-merek sendal, jam, akan menyebabkan ilmu sulit masuk. Bukan kata beliau ini, Hadratus Syekh menetapkan syarat atau adab santri kepada dirinya sendiri tidak boleh rewel. Milih menyusahkan siapa? Orang tua, menyusahkan guru. Nah ini pusing ya. Antum tahu itu mbah itu kalau enggak dimakan nangis. Tuh. Anak-anak zaman sekarang kayak begini. Makanan sudah dimasak jam 3:30 mbah itu sudah bangun gitu. Ya. Untuk masak nasi. Dulu antum enggak ada mbah, antum masak nasi. Iya kan? Yang majikom belajar. Piket juga masih tetap wajar gitu. Ya ada mbah pengen berkhidmah dalam arti membantu kelancaran pondok, maka dibantu. Sampai sekarang malah bukan hanya nasinya, lengkap sayurnya sampai 3 kali, inginnya begitu. Maka hati-hati antum para santri, jangan-jangan antum hilang hafalannya, hilang ilmunya karena durhaka kepada guru, karena antum milih-milih menyusahkan guru. Nah ini, menyusahkan pengasuh. Imam Syafi'i berkata, nanti tulis ini, orang yang mencari ilmu disertai tinggi hati, sombong, dan pengen kemewahan, enggak ada rumusnya. Pengen apa? Mewah dari sisi makanan, pakaian, ya, aksesoris, mungkin juga dari sisi fasilitas, harus AC, harus gitu ya, pikirannya itu harus VIP ya, maka dia tidak akan bahagia. Apa tadi? Tidak akan bahagia. Memang orang tua antum memondokkan antum, mengukur ya, faktanya ini. Perhatikan, mengukur kemampuan. Pondok kan macam-macam. Ada mungkin juga yang ber-AC seperti Aska itu bisa 4 juta 1 bulan kan, di Darut Tauhid kan. Ada juga di Malang bisa 6 juta 1 bulan. Antum berapa SPP-nya? Mungkin itulah kemampuan orang tua antum, dipondokkan di pondok Ica ini, terima ya. Antum tidak akan bahagia wahai santri kalau antum menuntut kemewahan hidup. Dan Imam Syafi'i menegaskan, kata beliau, barang siapa ya yang ingin berbahagia ya, itu orang yang mencari ilmu disertai dengan rendah hati, tawadu. Ya, tawadu. Asraf dikirim ayam bakar, ya itu rezekinya Asraf. Nggak boleh abinya harus menyamain. Nggak bisa. Santri yang bahagia, yang rendah hati, apalagi juga yang mau menerima kesulitan hidup dan berkhidmah kepada para ulama. Pan, udah tulis belum? Apa tadi? Supaya santri bisa bahagia itu siap apa? Mana rezekinya? Rendah hati, mau menerima kesulitan hidup dan berkhidmah. Khidmah itu sudah disampaikan Nabi Rusdi kemarin itu. Apa khidmah itu? Pengabdian kepada guru. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, antum wajib pandai membagi waktu. Manajemen waktu.
Al waktu kasaif, waktu seperti pedang. Kalau tidak kamu gunakan dengan baik, pedang itu bisa menebas leher antum, maknanya antum habis waktu, habis umur, tidak memperoleh ilmu, rugi, buang umur. Makanya di jadwal ICA ini juga tulis juga ini untuk kultum. Udah nomor berapa? Makanya di ICA ini tidak banyak waktu luang, rugi, ya. Harus apa? Full untuk belajar. Yang keenam, santri, makan dan minum sedikit. Nah ini diperintahkan ya beliau Hadratus Syekh supaya santri itu enggak kenyang terus. Kenyang jadinya apa? Badannya apa? Berat untuk ibadah, berat pula untuk belajar, akhirnya ngantuk. Ini kata beliau, jangan kenyang terus. Jadi diperintahkan makan sedikit saja, ya secukupnya, tidak berlebihan, karena bisa menyebabkan penyakit. Dikatakan dalam sebuah syair, fa inna da'a aksaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Sesungguhnya penyakit yang paling banyak itu disebabkan dari makanan dan minuman. Itu para santri ya dilarang memang ya untuk makan dengan sampai ke kekenyangan yang berlebih-lebihan. Alhamdulillah. Yang ketujuh. Yang ketujuh, ada santri bersikap warok. Warok itu hati. Kalau antum jumpai minum itu nggak jelas punya siapa, serahkan kantor, jangan langsung diminum. Berhati-hati, warok itu menjauhi perkara yang subhat, yang tidak jelas halal, ya kehalalannya tidak jelas, maka subhat diragukan, tidak kemudian antum konsumsi itu kalau makanan. Kalau duit, masukkan saja, karena kita sulit untuk mengumumkan atau nilainya tidak terlalu, mungkin 1.000 rupiah, 2.000, 5.000, 10.000. Yang lebih aman, lebih baik antum masukkan saja kotak infak, lebih aman. Diumumkan disuruh nunggu 1 tahun, tapi uangnya tidak seberapa. Dah, masukkan saja kotak infak, ya. Tidak kemudian antum senang gitu ya terlalu, karena itu belum jelas uang siapa. Tapi kalau jelas, pulangkan. Misalnya nemu uang 2.000 lalu ditanya ini uang siapa yang kehilangan, ya sudah, kalau ada yang ngaku benar dia, balikkan saja. Jadi makanan, minuman, termasuk pakaian nih. Abi lihat santri-santri jangan sampai nih, abi-abinya malahan kadang-kadang saling memakai baju orang. Walaupun ridho ya Rusdi, akhirnya malah diam. Akhirnya apa? Malah dipinjam nggak kembali gitu kan. Ini bukan pelit ya Abi kali, tapi kalau saya sekali udah terpakai ini, pernah terpakai keliru ini, baju biru itu, abu-abu, kaos keliru terpakai, sudah nggak nyaman lagi. Di sini memang dilarang untuk sembarangan memakai pakaian orang, termasuk tempat tinggal ini di sini. Tidak bohong, nanti bisa anak foto ini. Antum jangan asal bantal orang, sendal orang, bagaimana itu? Motor orang, asal-asalan aja, ya. Dan semua kebutuhan hidup supaya hatinya terang dan mudah menerima cahaya ilmu. Jangan gosok, jangan ngawur-ngawur pakai sendal orang, jangan pakai ngawur-ngawur pensil, pena orang, tangan kanan. Tidak boleh yang bukan jelas-jelas punya atau miliknya, jangan ditempati. Misalnya itu
Termasuk dipan ya. Siapa ini? Asraf ini siapa? Yang pindah-pindah kamar itu juga habis sudah tetapkan ya. Ya tidak mungkin bisa semuanya sesuai selera. Namanya di pondok, tempat umum gitu ya. Kalau di rumah ya antum anak satu orang apa anak cuma 2 orang, kamarmu itu, ini kamar kakakmu, ini kamar adikmu, ya selesai. Ini di pondok nggak bisa. Bagaimana adabnya? Antum bagaimanapun di pondok ini tamu, iya kan? Tamu, ada tuan rumah, pengasuh. Antum ditetapkan kamar A, nggak terima pindah, apapun alasannya itu menyulitkan dan tidak boleh menempati kamar orang lain. Nanti mulutnya mengeluarkan liur, bantalnya kena apa? Liur. Yang punya tempat itu merasa apa? Tidak nyaman. Misalnya ini Najib pulang, kamar Najib ditempatin. Pas Najib datang, bau bantalnya nggak karuan. Kamar mandi juga begitu. Insya Allah pondoknya cukup ya. Itu cuma 12 orang sama Zahid. Kamarnya ada 4 ya kan? Cukup. Berarti satu kamar paling banyak 3 kan? Ada yang dipanya bisa 2 kan? Ada yang dipanya 2, satu besar, satu kecil kan masih bisa. Nggak pernah antri yang parah itu. Masjidnya juga sepi jemaahnya. Kamar mandinya ada 6. Jangan ganggu kamar abi-abinya udah diteralis. Kamarku sebelah sini 4. Termasuk yang ngerendam baju itu udah 3 hari nggak dicuci-cuci itu kan. Orang mau kencing aja nggak ada ininya. Nggak ada embernya karena diisi pakaian. Nah itu. Nggak jelas konsep hidupnya. Ini begini, ini tempat pribadi apa tempat umum gitu. Jadi masalah atau tidak Abi Rusdi? Jadi masalah saling pinjam nggak kali. Santri jangan pakai barang punya orang. Abi paling marah itu sendal Abi tahu-tahu dipakai, ya. Baru kan Abi nggak marah itu nggak bisa itu biasanya Abi langsung pengen ganti sendal baru itu nggak kaki Abi risih. Ya. Nah begitu ya. Apalagi kalau kemudian itu Abinya jadi tersakiti gimana? Ilmunya hilang, doh, ya. Jadi santri ini nggak boleh jadi orang itu asal gitu ya, nggak boleh asal-asal punya orang dipakai. Kalau nemu-nemu barang serahkan di kantor, nemu pena, nemu peci, nemu apa, buku ya. Termasuk ini narok tidak boleh sembarang rezeki, bukunya taruh di kursi di halaman, hujan, entah bisa pakai apa enggak. Nggak kurang-kurang lagi. Sampai Abi tegas ya, kalau tidak pada tempatnya, ya berarti itu sampah. Kalau sudah ada lemarinya cukup, nggak mau naruh ya, berarti santri itu tidak mau berubah jadi orang yang tertib. Pak Medin, kenapa ini ditulisin ini bangkunya? Itu juga nggak pada tempatnya. Ya. Kemudian berikutnya 8 santri. Meminimalisir penggunaan makanan yang menjadi penyebab bebal. Oh ini. Kata beliau ada makanan-makanan seperti cuka ini, ya. Termasuk kata beliau ini buah apel di sini. Ini membuat otak bebal. Bebal itu apa? Tell me ya. Telat mikir ya, lama pahamnya. Kinerja otak menjadi apa? Menurun. Termasuk di sini disuruh memilih makanan tentu yang sehat ya, apa namanya? Makanan yang steril gitu, tidak tercampur dengan macam-macam yang merugikan, yang membuat itu bisa menjadi penyakit. Kemudian berikutnya yang ke-9, meminimalisir tidur selama tidak berefek bahaya pada kondisi tubuh. Aslinya ini kalau orang-orang cerdas ya, belajar full
Kemudian tidurnya seperti Prof. B.J. Habibie almarhum itu juga tidurnya sebentar, tapi belajar bukan begadang. Nah, ini beda, ya. Yang penting tubuhnya kuat, ya. Yang penting tubuhnya kuat. Yang ke-10, meninggalkan pergaulan, ya. Karena hal itu merupakan hal terpenting yang seyogyanya dilakukan pencarian. Milih-milih teman ya, jangan asal bergaul maksud beliau. Hati-hati ya. Teman itu bisa merusak ya, bahkan teman itulah yang menjerumuskan ya keseringannya. Bahkan kata beliau, manusia itu punya watak seperti pencuri. Pencuri ulung. Dia bisa mudah meniru orang lain, ya. Meniru orang lain secara cepat. Pak santri itu kayak maling. Maling itu kan tahu-tahu ada kesempatan sebentar hilang barang itu. Orang itu bisa ketularan akhlak buruk temannya seperti orang mencuri dalam waktu yang singkat, tidak kerasa atau tidak diketahui, ya. Tiba-tiba sudah apa? Sudah menular itu. Ya, kayak pencuri tadi. Jadi dalam bergaul. Jadi seorang santri ya sebaiknya memilih teman yang alim, yang warok, yang bersih hatinya. Milih yang untuk menjaga apa? Muru'ah. Muru'ah itu apa? Harga diri. Ya, udah masyhur. Berteman dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Berteman dengan tukang pandai besi kena kotoran atau kena ya stigma negatif atau dianggap buruk. Nah, karena itu santri hati-hati betul. Kemudian kami tambahkan ya, selain 10 itu, ini sudah menjadi rumus ya. Menjadi rumus bahwa al-ilmu bi ta'alum wal barakah bil khidmah. Tulis. Al-ilmu bi ta'alum wal barakah bil khidmah. Ilmu didapat dengan belajar dan barokah ilmu didapat dengan mengabdi atau khidmah. Ini perlu ditambahkan. Al-ilmu bit ta'alum wal barakah bil khidmah. 1, 2, 3 ulangi. Al-ilmu bit ta'alum wal barakah bil khidmah. Terjem. Ilmu didapat dengan belajar dan barokah diperoleh atau didapat dengan mengabdi atau khidmah. Mengabdi kepada siapa? Guru. Mengabdi kepada sang guru atau kiai, ustaz. Ilmu diperoleh dengan belajar, keberkahan ilmu diperoleh dengan khidmah. Ini antum pegang sampai antum mati. Turunkan lagi sebelum mati, ajarkan kepada anak antum. Ajarkan kepada murid antum. Ini menjadi apa? Kaidah kesuksesan dalam belajar ini. Dan ini harus kita lihat apakah terasa betul Abi tadi di kampus. Bagaimana ini? Yang namanya khidmah sulit, hilang.
Itu menyebabkan ilmunya apa? Tidak terlalu masuk. Seperti apa hikmahnya mahasiswa di kampus? Sulit. Apalagi sudah semuanya online. Ya, dulu. Yang memungkinkan hikmah bisa terwujud di mana? Di pondok pesantren. Hikmah kepada guru yang paling mungkin terwujud di pondok pesantren. Nggak mungkin, karena kalau tidak mondok ya isinya kan belajar, habis belajar pulang. Sementara hikmah di sini nanti penjelasannya adalah membantu ya, termasuk hal-hal yang menjadi kesulitan guru santri itu membantu. Jadi setelah 10 tadi asraf ditambah ini tadi ilmu bi ta'alum wal barakah bil hikmah. Barokahnya itu apa barokah itu? Barokah itu keberkahan. Ilmu yang antum pelajari itu menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat, yang membuahkan amal dan mendorong untuk berdakwah lagi, untuk menyebarkan ilmu, sehingga antum terus turun temurun mendapatkan pahala dari ilmu yang antum pelajari, masuk ke hati, jadi iman, jadi amal. Setelah mengamalkan kemudian mau mendakwahkan. Jadi bisa mendorong untuk terwujudnya amal soleh. Baru itu ilmunya barokah. Apa tadi barokah Rehan? Barokah, keberkahan. Maknanya berkah itu ilmunya ilmu yang bermanfaat, masuk ke hati, menjadi iman, mendorong beramal soleh, mendorong untuk taat gitu. Ya, jadi bisa dicek ya Rizky. Kalau males puasa sunnah, males sholat malam, males baca Quran, males belajar ilmu yang ada itu, pelajaran yang ada males, patut diduga ilmu yang sudah dipelajari tidak barokah. Kalau barokah semakin kesini, semakin mondok, semakin lama, semakin semangat belajarnya, semangat pula mengamalkannya, dan semangat untuk mendakwahkannya. Ya. Nah, keberkahan ilmu juga dikaitkan atau bisa disamakan dengan keberkahan harta, para santri. Hati-hati. Harta yang diambil atau dicari, diperoleh dari cara yang haram, akibatnya apa? Harta itu tidak barokah, cepat habis diantaranya. Bagaimana begini? Uang haram akan masuk ke tubuh, jadi darah, menyemangati untuk berbuat dosa. Beasiswa nggak haram sih, bukan haram, entah itu sumbernya yang nggak jelas. Jadi uang yang halal itu kemudian masuk ke aliran darah, dibelikan makanan, kemudian orangnya jadi apa? Semangat ibadah. Hartanya apa? Hartanya manfaat. Disemangati pula untuk berzakat, bersedekah. Tapi kalau harta yang haram, perhatikan, uang yang haram itu dibelanjakannya pun sering kita jumpai, kok uang segitu banyak, tahu-tahu habis itu utang lagi, minus ya, sering kita lihat begitu. Berarti apa? Hartanya tidak barokah. Lah, ilmu itu juga bisa disamakan dengan itu, kurang lebih bisa disamakan dengan harta, ya. Banyak hartanya tapi malah jadi fasilitas sarana dosa, ya. Nah, ilmu ya itu bisa juga begitu. Antum bukunya banyak nih, file-filenya banyak, ambil Rusti, PDF, buku-buku banyak itu, sampai penuh, nggak kebaca, sampai meninggal pun nggak selesai.
YouTuber ditonton, tapi tidak membawa apa? Perubahan, enggak membawa kepada amal. Nah, seperti itu. Bahkan semakin mudah dapat ilmu, semakin mudah ilmu itu hilang. Sampai begitu. Banyak dapat ilmu, ilmunya mudah hilang. Karena itu hikmah ya. Hikmah untuk memperoleh barokah tidak bisa dihindarkan. Harus. Hikmah itu pengabdian. Jadi seorang penuntut ilmu adalah orang yang mengabdi kepada guru. Sering Nabi sampaikan, seorang santri sama dengan permisalannya seorang pasien yang berobat kepada tabib atau dokter. Bagaimana kalau sudah dikasih obat, harus mengikuti resep, petunjuk dokter, diikuti apa yang dilarang, dihindari, sembuhlah. Yang kemudian sama, santri disuruh nulis ribut, suruh murojaah hilang, masuk ke garasi, hilanglah ilmunya. Bagaimana? Ya, kan antum sendiri yang kemudian melawan guru. Suruh tidur, begadang. Semua pekerjaan antum menghancurkan ilmu yang sudah ada, menghalangi yang mau masuk. Coba. Gimana? Isi hari-harinya nyakitin guru, Abi Rusdi nyakitin guru, Umi Ana nyakitin Abi Delvian, semuanya. Abi Galih apalagi itu. Mentang-mentang murah senyum, ya kan, nggak pernah marah, langsung semau-mau. Apalagi Abi Adi, entah marahnya kayak apa belum pernah tahu. Akhirnya apa? Dikerjain gitu kan. Pura-pura tidur, Abi Adi tidur. Abi Adi sudah tidur, kamunya bangun. Nah sudah. Disuruh sekali dua kali pura-pura kupingnya peka, tuli. Padahal sudah jelas perintahnya. Sekarang khidmah. Khidmah itu ada 3 macam. Ini Nabi tegaskan lagi. Ya, antum sambungkan dalam ceramah itu, tugas itu. Khidmah yang pertama, khidmah bin nafs. Khidmah dengan jiwa atau dengan fisik atau tenaga. Ini khidmah yang pertama ya. Khidmah kepada guru tadi apa? Yang pertama bi nafs. Nafs ini maknanya fisik, tenaga. Ini contohnya apa? Membantu merapikan sandal guru misalnya. Bahkan menyucikan kendaraan guru. Nih. Tuh. Ya. Memakai sandalnya, memakaikan sandal gurunya keluar dari rumah menuju masjid. Itu ditunggu sama santri. Sandal kan dirak, disusun dirak. Baliknya kan ini menghadap susunan. Kalau mau dipakai kan harus disiapkan supaya guru keluar langsung sandalnya sudah ready, sudah siap. Tuh. Apalagi contohnya Abi Rusdi di antaranya mencuci kendaraan guru atau membantu pekerjaan rumah guru, pekerjaan rumah. Tuh. Tidak mungkin kalau di kampus ya. Ya kalau mau datang ke rumah gurunya, ke dosen. Tapi ini mondok lah yang mungkin. Nih, tuh. Membantu urusan dapur rumah guru. Berarti antum itu piket itu. Ya sudah kan? Ya. Ada kisah menarik pada zaman kekhilafahan Harun ar-Rasyid, dikisahkan 2 putra khalifah, putra raja. Berarti kalau khalifah itu bukan presiden loh ya, lebih dari presiden. Levelnya internasional. Hanya ada khalifah Islam dan ada mungkin raja-raja presiden bukan Islam ya. Yang ada yang Islam satu, itu namanya khalifah, satu komando. Dikisahkan putra dari khalifah itu menuntut ilmu kepada Imam siapa? Al-Kisai. Ya kan? Pada masa kekhilafahan Harun al-Rasyid, berarti
anaknya Harun ar-Rasyid belajar kepada guru yang bernama Imam al-Kisai, yang mana Imam al-Kisai adalah ulama pakar lughah bahasa Arab dan pakar Al-Qur'an. Nih, pakar ilmu Quran dan bahasa Arab. Imam al-Kisai menguasai qiraah sab'ah, 7 macam bacaan itu. Demikian tingginya adab dan khidmah putra khalifah, mereka sampai berebut. Anaknya Harun ar-Rasyid tadi, anaknya khalifah tadi rebutan apa? Rebutan ingin memakaikan sandal kepada Imam al-Kisai, gurunya itu. Ya, kalau di sini malah sandal gurunya hilang. Nah, ini enggak benar ini kan? Jauh betul. Imam al-Kisai ya, sekali lagi berebut ya. Anaknya Harun ar-Rasyid itu berebut memakaikan sandal Imam al-Kisai. Melihat tingkah kedua muridnya itu, sang imam terkagum-kagum. Sang imam lantas memerintahkan masing-masing memasang 1 sandal. Sandal kan dua. Anaknya Harun ar-Rasyid tadi 2 yang belajar, yang mondok itu akhirnya dibagi. Ya, anak yang pertama sebelah kiri atau kanan dan satunya sebelah yang lain. Alhamdulillah para santri seperti itu ya, khidmah itu. Kemudian yang namanya ulama lebih tinggi daripada umaro. Bukan kita merendahkan pejabat ya, tapi memang di dalam adab ya memang begitu. Yang paling tinggi dari apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma daraja. Jadi kalau Ketua Majelis Ulama Indonesia lebih tinggi dibandingkan presiden itu, ya. Jadi alhamdulillah para santri, di antara khidmah berikutnya apa? Antum nih kalau nanti ya khidmah yang kedua tadi khidmah dengan fisik yang membantu ya, tenaga ya. Mijitin juga biasa itu, enggak apa-apa, sejenis kan? Yang sejenis bantu. Hikmah yang kedua dengan harta. Ini antum dengan harta ini antum nggak punya, kecuali antum anak yatim, bapak antum kaya raya meninggal, mungkin antum punya harta banyak meskipun masih kecil ya. Tapi kalau memang punya, di sini seorang santri itu berkhidmah kepada guru, kepada kiainya, ya, memberikan bantuan harta. Misalnya sedang ada pembangunan, misalnya jalannya hancur, ini bocor pondoknya, ini masjidnya, antum punya uang tabungan, kasih. Nah ini juga berlaku nanti itu ya, khidmah itu kalau saja Zuka Rizki sudah lulus, nanti sudah gede, sudah Lutfi sudah kaya raya, disuruh apa ini? Membantu menyumbang pondoknya tempat dulu belajar tuh. Kan pondoknya berganti ya, lama-lama rusak. Ini aja kemarin banjir kan, meluber itu virus di talangnya itu, air itu masuk ke kamar rumah utama dari atas itu. Ya begitu, memang bangunan akan rusak. Dan kalau tidak ada uangnya ya pasti ya butuh bantuan. Nah ini pembangunan. Itu yang kedua ya. Membantu dengan apa? Khidmah dengan harta. Yang ketiga khidmah doa. Pernah untuk mendoakan Ibu Rusti cepat menikah gitu, dikali tambah pinter, hafalannya tambah banyak, suaranya tambah kayak Muzammil gitu, Qori ya. Yang ketiga khidmah doa dengan doa. Pernah ya Abi ngomong, kalau Abi meninggal kira-kira tutup nggak pondok ini? Tutup. Belum ada yang bisa menggantikan. Jadi bapakmu meninggal tutup. Pernah nggak doakan abinya biar diberi umur yang panjang, sehat terus, bisa pondoknya terus bisa berjalan, sekurang-kurangnya terus beroperasi ya, terus menerima santri, mengeluarkan santri, mendidik, ya kan? Ya Lutfi kan apa yang belum bisa ditambal kan, ilmu fardu ain
di menjadi apa? Kurikulum utama, pensucian jiwa, berusdi terus, jangan sampai hafalannya banyak, ilmunya banyak, ujub, jangan sampai ria. Akhirnya apa? Pahalanya hilang. Mengejar wisuda apa? Untuk selfie, ya kan? Foto buat profil. Akhirnya apa? Dia bangga diri, ujub. Akhirnya pahalanya hilang. Ya, para santri berhikmah dengan apa? Mendoakan guru ya. Di sini dikisahkan mendoakan guru juga bagian daripada khidmah. Dalam kitab Al-Bayan fi Madhabi Al-Imam Asy-Syafi'i karya Abi Al-Husain Yahya Ibnu Abi Al-Khair Al-Yamani Asy-Syafi'i disebutkan perkataan Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad berkata, ini tulis, imam mazhab yang paling muda namanya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau apa? Mendoakan guru beliau yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad berkata, aku mendoakan Imam Syafi'i dalam sholat, ya Allah, selama 40 tahun. Imam mazhab yang paling tua itu siapa berisi? Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki punya murid Syafi'i. Syafi'i punya murid Hambali. Yang paling muda namanya Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Ahmad bin Hambal mendoakan guru beliau yang mujtahid juga Imam Syafi'i selama 40 tahun. Wah, kuat ya. Kalau ada santri membenci guru gimana? Ya nggak mungkin ilmunya akan masuk ya. Jadi beliau Imam Ahmad ya mendoakan selama 40 tahun. Kata beliau, aku berdoa, ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rabbi firli wali walidaya, dan disebut guru antum siapa? Nah, di absen gurunya, dimintakan ampun. Gimana tadi? Meminta ampun kepada diri sendiri, kepada Allah atas dosa diri sendiri, kemudian meminta ampun orang tua, baru kemudian memintakan ampun guru. Nah, seperti itu adabnya. Allah, Rasul, orang tua, guru. Keramat-keramat ya, yang hidup itu manusia ya, berarti orang tua. Kemudian berikutnya guru ya. Baik, itu nanti jadi tugas. Kalau antum lupa ya Asraf, catatannya selip ini bisa diputar nanti habis share ya, di-upload, share, didengarkan di rumah, ceramahkan kembali. Seringkas mungkin enggak apa-apa. Mungkin bisa cuman 15 menit atau 10-an menit. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.